Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 695. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini terus memberikan hiburan kepada kalian. Langsung saja check it out, kita langsung ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu telah menemui seseorang yang telah ditargetkan lebih awal oleh Yao Mingyo. Dan kali ini Lusu pun berhasil untuk membunuhnya dengan secepat kilat. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun kemudian khawatir dengan keberadaan Sakurayeko setelah ia tinggalkan beberapa saat kemudian. Lantas ia pun kemudian mengambil handphonenya dan menghubungi Yao Mingyu untuk mencari tahu kabar dari Sakurayeko melewat intelijen yang kemudian disebarkan oleh Yao Mingyu. Hei, bagaimana kabar dari Sakurayeko? Ucap Lusu mengatakan itu kepada Yao Mingyu. Selang beberapa saat, Shin juga diperlihatkan bahwasanya kali ini musuh dari yang ditargetkan telah meninggal dunia dengan seketika. Dan kali ini, seseorang yang kemudian ditargetkan lagi berada tepat bersama dengan Sakurayeko. Dan kali ini telah menargetkan Sakurayeko. Selang beberapa saat kemudian, Yao Mingyu kemudian memberikan informasi terkait badan intelijen yang kemudian disebarkan oleh dirinya. Dan kali ini dia menghubungi Lusu. Saya menemukan bahwa Sakurayeko tidak turun dari Gunung Hogdet. Setelah makan malam Anda bersama dengan dirinya kali itu. Ucap dari Yao Mingyu mengatakan itu kepada Lusu. Sontak di sini membuat Lusu pun kaget dengan perkataan dari Yao Mingyu tersebut. Apa yang kemudian terjadi kepada Sakurayeko? Pikir Lusu yang saat ini nampak tercengang. Lantas ia pun berkata dalam hati, benar saja ada yang tidak beres dengan hal ini. Ucap Lusu memikirkan hal tersebut. Kenapa sejak Lusu kemudian meninggalkan Sakurayeko dan Sakurayeko tidak meninggalkan tempat itu? Mungkin ada hal yang tidak beres atau ada musuh yang kemudian datang di sana. Tak lama setelah itu di sini Lusu kemudian menghubungi Sakurayeko kembali. Hai, halo Sakurayeko, ucapnya mengatakan itu. Sontak di sini Lusu kemudian meninggalkan hotel tersebut dengan secepat kilat. Sampai terdengar ledakan yang sangat keras. Bam! Bus! Dengan tergesa-gesa dan di sini Lusu pun nampaknya khawatir dengan Sakurayeko. Apalagi di sini pemilik budak telah menargetkan dirinya setelah Lusu berhasil menghajar salah satu dari temannya. Kamu ada di mana sekarang? Ucap Lusu mengatakan itu bertanya kepada Sakurayeko. Di sini orang lain pun pada bingung, seseorang yang kemudian melesat sangatlah cepat. Beberapa saat kemudian di sini kali ini Sakurayeko telah mengangkat telepon dari Lusu. Lantas ia pun berkata kepada Lusu, jangan khawatir kepada Sakurayeko. Hei, tentu saja saya sudah di rumah. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Ucap Sakurayeko yang saat itu tengah mengkhawatirkan Lusu. Ketika dia datang untuk menemui Sakurayeko, maka ajalnya pasti akan datang di sini. Maka dari itu di sini Sakurayeko kemudian berbohong kepada Lusu dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun atau mengatakan sejujurnya tentang keberadaan dirinya yang saat ini ditargetkan oleh seorang Grandmaster. Sontak di sini Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun kemudian bingung dan segera mungkin untuk mengeluarkan kekuatannya untuk segera mungkin sampai kepada Sakurayeko. Apa yang terjadi? Apakah Lusu akan ke sini? Ucap dari Sakurayeko yang saat itu tengah panik memikirkan Lusu. Apa yang terjadi jika Lusu datang ke sini? Apakah mungkin Grandmaster itu akan membunuh Lusu? Jika itu yang terjadi, maka ini sangatlah mengkhawatirkan. Tak lama setelah itu di sini, Lusu pun kemudian tercengang mendengar perkataan dari Sakurayeko. Hei Lusu-kun, aku menyukaimu. Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu. Sontak membuat hal itu kaget dan Lusu pun berpikir sesuatu. Mungkin saja Sakurayeko tengah dalam bahaya. Maka dari itu suara lembut yang dikeluarkan oleh Sakurayeko membuat Lusu pun tambah panik. Tapi tolong jangan datang ke sini, tolong. Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu. Hal tersebut lantas membuat Lusu pun tercengang. Ia pun bersiap untuk bergegas melindungi Sakurayeko. Ia kemudian bergegas dan pergi ke tempat di mana ia tengah berpisah dengan Sakurayeko waktu itu. Bus, dengan kecepatan penuh, Lusu pun kemudian menutup teleponnya dan berkata, tunggu aku. Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu pun khawatir ketika Sakurayeko tengah ditargetkan oleh pemilik budak. Jika itu yang terjadi, maka dia akan dihabisi oleh pemilik budak. Di jalan, di sini Lusu kemudian mengeluarkan buah Bima Sakti dan kemudian memakannya berkali-kali sampai meningkatkan kekuatannya. Lusu pun berpikir sesuatu dalam hatinya.
Saya ada satu kemungkinan Sakurayeko akan menghentikanku terlepas dari keselamatannya sendiri. Dan itu adalah lawan yang sangat kuat, sehingga dia dan aku tidak bisa mundur tanpa cedera. Dia berpikir begitu. Ucapnya mengatakan itu sambil memakan buah Bima Sakti. Nampaknya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu. Ketika Lusu datang ke sana, Sakurayeko tidak ingin ketika Lusu bertarung melawan orang yang kuat. Maka dari itu, di sini Lusu pun bersiap dan akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Berkali-kali ia makan buah sakti dan di sini dia pun kemudian berangkat untuk mengunjungi Sakurayeko dan akan bertarung melawan seorang Grandmaster. Sambil terbang, Lusu pun berkata dalam hati, kekuatan macam apa yang bisa dimiliki lawan seperti itu? Sebuah puncak, Tuan Besar, lupakan saja, selama orang terbunuh ini tidak penting. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hati. Meskipun musuhnya adalah seorang yang sangat kuat, bahkan peringkatnya adalah seorang Grandmaster, Lusu pun tidak akan gentar. Dan dia akan tetap bertarung melawan dirinya. Ada apa? Ada orang berkumpul. Pengumpulan energi, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu pun bergegas untuk menuju ke Gunung Hogdet. Dan nampaknya di sini ada seseorang yang kemudian mengumpulkan kekuatan di sana. Dan nampak awan hitam kemudian menyelimuti tubuh di sana. Dan kemudian ada seseorang yang diselimuti oleh perisai yang ada di sana juga. Lusu pun kemudian melesat ke arah tempat tersebut, di mana ia kaget di sana tengah ada pertempuran yang sangat hebat. Bahkan harus mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat untuk menghadapi seseorang yang ada di depannya. Kini malam punlah tiba dan Lusu pun bersiap untuk menghadapi seorang Grandmaster meskipun dia peringkat pertama dan belum sampai ke peringkat Grandmaster. Di lain sisi, seorang Grandmaster yang diutus oleh Yu Fuyao itu bersiap untuk menghalau serangan atau bersiap untuk memberikan serangan kepada Sakurayeko yang saat ini telah dilindungi oleh batu giok yang diberikan oleh Wen Zaifu. Lantas ia pun berkata untuk perkataan terakhir, "Hei halo, apakah Anda sudah menyelesaikan kata-kata terakhir Anda?" Ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayeko. Kali ini dia tidak akan main-main dan akan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya dan akan secara langsung menghabisi Sakurayeko dengan satu kali tarikan nafas. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini Lusu pun bersiap untuk menghadapi orang tersebut dan Sakurayeko sedikit panik jika orang tersebut berhasil mengalahkan dirinya atau menghancurkan perisai yang ada menyelimuti Sakurayeko. Nampak di sini awan hitam kemudian berkumpul dan kemudian lahirnya angin puting beliung yang bersiap untuk dihancurkan oleh orang tersebut dan ditujukan kepada Sakurayeko. Ia pun lantas berkata kepada Sakurayeko, "Baru saja saya meremehkan jimat Anda, tetapi sekarang berbeda. Keberuntungan Anda telah berakhir." Ucap dari seorang Grandmaster itu berkata kepada Sakurayeko dan akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya untuk menghancurkan perisai tersebut. Nampaknya di sini dia pun tak main-main kali ini. Bahkan Sakurayeko sedikit panik dengan ucapan tersebut. Tak lama setelah itu sambil memegang handphone dari Sakurayeko, ia pun berkata dalam hati, apakah orang ini akhirnya berencana untuk menunjukkan kekuatannya? Serangan yang begitu dahsyat akan muncul di sini. Liontin Giok Tuan Wen mungkin tidak akan bertahan lama. Kita harus mengakhiri semua ini sebelum Lusukun tiba sampai di sini. Ucap dari Sakurayeko mengatakan itu. Nampaknya serangan ini adalah serangan terakhir yang akan ditujukan kepada Sakurayeko. Dan seorang Grandmaster itu tak akan pernah main-main dengan serangannya. Meskipun di sini Sakurayeko pun nampak panik dengan perisai yang kemudian diberikan oleh Wen Zaifu kepada dirinya. Apakah itu akan bisa dihadang oleh perisai tersebut? Tak lama setelah itu di sini Sakurayeko lantas berkata sambil menutup teleponnya, "Lusukun, tolong jangan ambil resiko." Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini Sakurayeko tidak ingin ketika Lusu datang ke sini dan harus berhadapan dengan seorang Grandmaster. Maka hal tersebut akan disayangkan ketika Lusu akan dihabisi oleh seorang Grandmaster karena kekuatan Lusu tak setara dengan Seng Sangji yang ada di depan Sakurayeko. Tak lama setelah itu, di sini Sakurayeko lantas berkata, "Harap berhati-hati di masa depan. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda."
Itu adalah ucapan terakhir oleh Sakurayako yang ditujukan kepada Lusu dan kemudian menutup teleponnya. Lusu pun mengakhiri teleponnya dan bersiap untuk menghadapi orang tersebut. Lusu pun dengan secepat kilat ia pun berusaha untuk menghampiri Sakurayako sebelum orang tersebut berhasil menghancurkan perisai yang ada di depan Sakurayako. Dan kali ini kekuatan itu sungguh luar biasa. Bahkan energi spiritual kemudian berkumpul di sana. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sakurayako. Bahkan Sakurayako tidak mampu untuk menghancurkan perisai tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya orang tersebut kemudian tertawa terbahak jika dia akan mengeluarkan kekuatannya, maka perisai itu akan mampu dihancurkan dengan sekali serangan. Hahaha, jangan membuat penutup pelindung, imut-imut sekali, ucapnya mengatakan itu. Ia pun kemudian mengambil langkah dan bersiap untuk melakukan serangan telak kepada Sakurayako. Saatnya menyelesaikan tugas kali ini. Hahaha, aku bisa menoleh ke orang itu, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu benturan pun terjadi di sana dan ledakan besar pun terjadi. Bam! Serangan itu telah mengenai perisai yang kemudian melindungi Sakurayako. Dan ledakan itu mampu didengar oleh semua orang yang ada di sekitar Gunung Hogdet. Selang beberapa saat kemudian, ketika dia mengeluarkan serangan tersebut, nampaknya di sini seorang Grandmaster itu pun kemudian panik dengan serangannya sendiri. Ia pun terkejut melihat perisai itu tak mampu ia hadang atau ia hancurkan. Apa tutup pelindung ini sama sekali tidak rusak di bawah serangan penuh saya yang berkelanjutan, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya seorang Grandmaster itu pun tak mampu untuk menghancurkan perisai yang kemudian menyelimuti Sakurayako. Bahkan di sini Pak Wen kemudian tertawa terbahak-bahak. Padahal seorang Grandmaster tidak mampu untuk menghancurkan perisai tersebut. Mungkin itu terlihat konyol. Tak lama setelah itu seorang Grandmaster itu pun berkata kembali, "Juga bukankah Anda baru saja keluar dari tutup pelindung? Kamu mencemooh saya," ucapnya mengatakan itu kepada Sakurayako. Sakurayako tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Dia pun bingung dengan perkataan itu. Ia pun tak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat orang tersebut tak mampu untuk menghancurkan perisai yang kemudian diberikan oleh Wenzefu kepada Sakurayako. Sambil menghirup udara segar, di sini nampaknya Sakurayako lantas berkata, "Saya ingin keluar, bukankah ini mengenai tutup pelindung secara langsung?" Ucap dari Sakurayako mengatakan itu. Bahkan ketika dia ingin keluar, di sini Sakurayako tidak bisa melakukan hal tersebut. Di atas langit, di sini Wenzefu pun tertawa terbahak-bahak. Seolah apa yang ia rencanakan kali ini memanglah sungguh berhasil. Dan dia bisa dijuluki seorang konseptor yang handal. Ia pun kemudian tertawa dan berkata, "Hahaha, tidak bisa memikirkannya. Senjata ajaib saya tidak hanya mencegah bunuh diri, tetapi juga mencegah kematian." Ucap dari Wenzefu yang saat ini tengah kegirangan melihat kekuatannya tersebut yang telah diberikan kepada Sakurayako. Ia mengetahui seorang Grandmaster saja tidak mampu untuk menghancurkan perisai itu, apalagi orang tersebut yang ada di bawah sana. Tampaknya di sini Wenzefu pun senang-senang dengan pelakuan yang akan dilakukan oleh seorang Grandmaster itu kepada Sakurayako. Lantas ia pun berpikir sesuatu. Untungnya saya cukup cepat untuk melihat melalui permainan Yu Fuyao dan karakter orang-orang di dalam permainan ini. Jadi saya memesan bantuan. Ucapnya mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Nampaknya sebelum itu di sini Wenzefu tengah mengintai Sakurayako. Apa yang terjadi kepada Sakurayako, kesehariannya dan sesuatu yang kemudian unik dari Sakurayako, dan kali itu dia akan mengumpulkan sesuatu dan akan diberikan kepada Sakurayako suatu saat nanti. Di balik kerumunan ketika dia di kampus Kokushika, gadis ini baik tapi sepertinya dia mencintai terlalu bodoh. Ucap dari Wenzefu mengatakan itu saat dia melihat Lusu bersama dengan Sakurayako yang asik-asik menonton pertunjukan sulap. Pada saat itu, aura yang mengerikan pun datang. Mungkin itu dari dalam perisai yang ada di samping Sakurayako. Dan kali ini, di atas sana Wenzefu kemudian berkata, "Gadis kecil, kamu hanya yakin dengan menunggu Lusu datang.
Meskipun kehendak raja tidak dapat diprediksi, bahkan batu giok saya tidak memiliki tanah dan setengah beku. Mungkin hasil akhir akan ditentukan oleh Lusu ketika dia datang ke sini. Tetapi saya selalu merasa bahwa Tuan yang hebat tidak akan ada hubungannya dengan dia. Ucap dari Wen Zhefu mengatakan itu. Kali ini Wen Zhefu pun yakin ketika Lusu akan datang ke sini. Dan itu sesuai apa yang dipikirkan oleh Wen Zhefu. Maka dari itu, kekuatan yang diberikan oleh Wen Zhefu kepada Sakurayeko pastinya cukup untuk menghadang seorang Grandmaster itu dan menunggu Lusu untuk datang. Sambil mengeluarkan senjata ajaibnya, di sini nampak seorang Grandmaster itu kemudian akan memberikan serangan lagi kepada Sakurayeko. Di manakah senjata ajaib ini begitu sakral, sehingga bahkan seorang Grandmaster seperti saya tidak bisa berdaya dengannya. Ucapnya mengatakan itu. Ia pun takjub dengan kekuatan yang ada di depannya. Bahkan perisai tersebut tak mampu dihancurkan oleh senjata ajaib yang dimilikinya. Bahkan salah satu dari senjata ajaibnya kemudian hancur dan rusak ketika menghajar perisai tersebut. Lantas ia pun berkata kembali dalam hati, keduanya memasakku, senjata ajaib harus digunakan. Ucap dari orang tersebut menggunakan senjata ajaibnya lagi untuk menghancurkan perisai tersebut. Nampaknya di sini dia pun tak main-main akan menggunakan senjatanya lagi untuk menghancurkan perisai tersebut. Tak lama setelah itu, sarung tangan yang digunakan oleh seorang Grandmaster itu tak biasa. Itu pun seperti tangan besi yang akan dibenturkan kepada Sakurayeko yang telah dilindungi oleh perisai milik Wen Zhefu. Lantas ia pun berkata dalam hati, bagaimanapun semua tugas harus diselesaikan. Saya telah bertahan selama ratusan tahun dan tidak boleh berhenti di sini. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini energi spiritual kemudian bercucuran dari dalam tubuhnya dan kemudian melingkar ke arah tangannya. Seketika itu, energi itu pun bersiap untuk dihantamkan langsung ke arah Sakurayeko. Dan kali ini dia pun tak akan main-main lagi dengan serangan itu. Tak lama setelah itu, di sini ia pun bersiap untuk memberikan serangan itu. Ya, siap, bos. Bahkan pegunungan yang ada di sana sampai retak melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Seketika itu ia pun kemudian melompat ke arah perisai yang melindungi Sakurayeko dan kemudian memberi pukulan keras ke arahnya. Bus, bam, bus. Tampak di sini energi spiritual itu kemudian memancar deras ke arah yang lain. Boom, bus, bus. Perisai itu mampu untuk dihajar oleh seorang Grandmaster. Pukulan itu mampu untuk memberikan guncangan yang cukup keras kepada Sakurayeko. Hingga kali ini Sakurayeko menyadari bahwasannya pukulan itu hampir menghancurkan perisai yang melindungi dirinya. Lantas ia pun berkata sembari diserang oleh seorang Grandmaster, "Selamat tinggal Lusukun," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ini adalah akhir ketika Sakurayeko akan dihantam seorang Grandmaster. Dan kali ini dia akan berpisah dan akan meninggalkan Lusu untuk selamanya. Tak lama setelah itu di sini Sakurayeko kemudian dikagetkan oleh sesuatu. Tiba-tiba di sini ada sesuatu yang aneh. Ada yang bercahaya dari jarak jauh. Bus. Ketika itu cahaya itu kemudian melesat ke arah orang tersebut. Dan di sini nampak perisai tersebut kemudian bergejolak ketika dipukul oleh seorang Grandmaster. Tak lama setelah itu di sini nampak dagger terbang milik Lusu kemudian mengarah kepada Grandmaster itu dengan kecepatan penuh. Bus. Konslet arrow milik Lusu pun bersiap untuk menghadapi seorang Grandmaster itu. Tak disangka tak dinyana di sini dia pun kemudian kaget melihat atraksi tersebut. Lantas dia pun berkata apa yang telah terjadi. Di sini Sakurayeko pun kemudian melihat pedang terbang yang ada di sana. Seorang Grandmaster itu pun panik ketika dia menyerang perisai yang ada di sana dan bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Tak lama setelah itu, dia pun berbalik arah dan kemudian mengendalikan pedang milik Lusu. Oh, ini trik kecil. Sambil menggunakan tangannya, di sini ia pun mampu menghentikan pedang milik Lusu yang saat ini tengah terbang mengarah kepada dirinya. Tapi kali ini dia pun berusaha untuk mencengkram benda tersebut. Meskipun keras, di sini dia pun akan bertahan dan akan menghancurkannya dengan seketika. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Sakurayeko kemudian berkata bahwasanya Lusu tengah ada di sini. Sepertinya Lusu-kun masih di sini.
Ucapnya mengatakan itu sambil melihat situasi dan kondisi. Apakah Lusu kemudian datang ke tempat ini? Selang beberapa saat kemudian di sini, Shin diperlihatkan bahwasanya Sakurayeko tengah ada di dalam perisai. Dan kali itu, seorang Grandmaster itu mampu untuk mengendalikan pedang dagger milik Luso. Pedang terbang yang bisa langsung menahanku, memang master yang hebat. Ucap Lusu mengatakan itu, yang saat ini mengetahui bahwasanya seorang Grandmaster yang ada di depannya mampu untuk menghadang dagger terbangnya dan kemudian tak mampu untuk bergerak kembali. Tak lama setelah itu, di sini seorang Grandmaster itu pun kemudian berkata kepada Luso, "Saya bilang siapa itu? Ternyata Panglima Luso yang punya reputasi sebagai orang pertama di bawah Tuan Besar itu datang." Ucap dari seorang Grandmaster itu mengatakan kepada Luso bahwa orang yang terkuat di bawah Kaisar Surga kali ini telah datang kepada dirinya. Lantas emosi negatif pun muncul dari Su Sengyo, yakni Grandmaster yang kali ini tengah menyerang orang tersebut. Nampaknya ia pun kemudian mengendalikan dagger terbang milik Luso. Tapi nampaknya dia berusaha untuk menghancurkan dagger terbang itu. Tapi dia pun tidak bisa menghancurkannya. Tak lama setelah itu, di sini nampak Lusu yang bersiap menghadapi seorang Grandmaster itu. Dengan seketika, energi spiritual pun muncul dari dalam tubuhnya dan menyelimuti dirinya. Seolah seperti seorang Grandmaster. Dan di sini, Lusu pun bersiap untuk menghadapi orang tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Grandmaster itu pun bingung ketika dia menghancurkan pedang milik Luso. Tapi ini sangat keras, ucapnya mengatakan itu. Ia pun meskipun mengetahui kekuatan Luso itu hanya biasa-biasa, tapi nampaknya pedang terbang yang dimiliki Luso itu tak mampu untuk dihancurkan. Bahkan oleh seorang Grandmaster sekalipun. Tak lama setelah itu, nampaknya di sini pun dia pun berkata, "Tuan Besar, pada akhirnya dia bukan tandingan seorang Grandmaster." Ucapnya mengatakan itu, ia pun memberikan pukulan yang sangat keras dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Sehingga di sini gunung pun hampir seperti berguncang. Bus, bus. Lusu menyadari seseorang yang ada di depannya itu cukup kuat. Dan kali ini Lusu pun bingung jika harus menghadapi seorang Grandmaster seorang diri. Bahkan di sini peringkat pertama seperti Lusu tak akan mampu jika berhadapan langsung dengan seorang Grandmaster yang ada di depannya. Tak pikir panjang, di sini seorang Grandmaster itu pun bersiap untuk menghantam Lusu. Dengan kekuatan penuhnya, di sini dia pun kemudian memberikan pukulan telak kepada Lusu. Pusbas. Pus. Kekuatan itu tak mampu dibendung oleh Lusu. Dan di sini Lusu pun menerima serangan telak yang telah dikeluarkan seorang Grandmaster itu kepada dirinya. Bahkan di sini Lusu pun sampai kewalahan jika harus menghadapi seorang Grandmaster. Ia pun hanya mampu menahan serangan tersebut dan tidak mengatakan sepatah kata pun atau memberikan serangan kepada dirinya balik. Dari balik perisai, lantas di sini Sakurayeko khawatir dengan serangan seorang Grandmaster itu langsung telak mengarah kepada Lusu. Lantas ia pun berkata, "Hei Lusukun, kamu harus berhati-hati dengan kemampuan lawan untuk muncul dan menghilang." Ucapnya mengatakan itu. Sakurayeko memberikan kode kepada Lusu bahwasanya seseorang yang ada di depannya adalah seorang Grandmaster. Dan dia mampu untuk datang dan menghilang kapanpun yang ia inginkan. Lusu pun hanya tersenyum dan di sini dia pun berkata kepada Sakurayeko, "Jangan khawatir, yang saya tahu adalah saya hanya ingin mencoba sendiri triknya untuk melihat apakah ada peluang untuk menang." Ucap Lusu mengatakan itu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya energi spiritual kemudian dipancarkan oleh Lusu dan membentuk jarum-jarum yang cukup tajam yang berusaha untuk melindungi tubuh Lusu dari serangan langsung seorang Grandmaster tersebut. Nampaknya pedang terbang itu kemudian bersiap untuk menghadang serangan dari seorang Grandmaster. Dan kali ini seorang Grandmaster itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak dengan serangan dan kombinasi perisai yang kemudian dibuat oleh Lusu. "Hei, apakah kamu ingin menggunakan senjata ajaib untuk menganyam jaring untuk bertahan dari seranganku? Ini tidak semudah itu." Ucapnya mengatakan itu dan dia pun bersiap untuk memberikan serangan telak kepada Lusu kembali. Nampaknya di sini ia pun tak main-main jika harus berhadapan dengan Lusu yang dijuluki seorang yang kuat di bawah Grandmaster.
Dengan kecepatan penuh, ia pun kemudian melihat situasi dan kondisi ia akan menyerang ke arah Luso. Seketika itu, pukulan telak diarahkan langsung kepada Luso. Bahkan di sini, jarum-jarum itu pun mampu didesak oleh orang tersebut. Bus, bas. Terima ini, bus, bus. Pukulan itu langsung diarahkan kepada Luso dan nampaknya benturan antara energi spiritual yang ada di sana mampu membuat getaran. Tak lama setelah itu seorang Grandmaster itu berkata dalam hati, semprot penilaian yang salah. Ucapnya mengatakan itu, ia pun mengetahui apa yang kemudian dipasang oleh Luso, yakni kekuatan dan energi spiritual, atau jarum pedang yang kemudian dipasang oleh Luso, yang jarum itu sangatlah tajam. Saya pikir jarinya juga merupakan senjata ajaib yang bersifat pesona dan pertahanan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Ucap dari seorang Grandmaster itu mengetahui apa yang telah dipasang oleh Luso itu adalah bukan jaring pertahanan, tapi malah sebaliknya itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi serangan Luso. Masing-masing filamen anyaman ini sangat tajam, mereka bolak-balik di udara dan memotong segalanya untuk menyerang. Hentikan serangan, ucap orang tersebut mengatakan dalam hati mengetahui kekuatan yang kemudian dikeluarkan oleh Luso. Bahkan di sini anyaman tersebut bersifat sangat keras, bahkan sangatlah tajam. Ia kemudian terdesak dan kemudian berkata dalam hati, berapa banyak senjata ajaib aneh yang dimiliki oleh Luso ini. Bahkan dua pedang terbang yang tampaknya biasa ini tidak kuat tetapi sangat keras. Bahkan jika saya menggunakan semua kekuatan saya tidak akan dapat mematahkan senjata tersebut. Ucapnya yang saat ini tengah kagum dengan Luso. Nampaknya kekuatan yang dimiliki Luso atau senjata ajaib yang dimiliki Luso jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Dan kali ini dia mengetahui kekuatan itu. Tak lama setelah itu dia pun berkata dalam hati, lupakan saja, saya akan membunuhnya hari ini. Sehingga saya dapat mengambil senjata ajaib ini untuk saya gunakan sendiri suatu saat nanti. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini ia pun berniat untuk menghabisi Luso dengan sesegera mungkin. Bahkan dia berpikir bahwasanya Yu Fuyao tengah ada di atas sana yang saat ini melihat dirinya. Pada waktu itu ketika Luso akan dihajar oleh seorang Grandmaster dan dia terbunuh, maka kekuatannya akan diambil oleh Grandmaster tersebut. Seketika itu dia pun kemudian memberikan serangan telak kepada Luso. Ya, cus. Boom. Bahkan serangan pukulan itu mampu mereksa ke arah Luso dan bus. Bahkan Luso sampai terpental dengan serangan yang kemudian ditujukan oleh orang lain kepada dirinya. Tak lama setelah itu, di sini ia pun kemudian melesat ke arah Luso dan bersiap memberikan serangan kembali kepada Luso. Hartamu adalah milikku, mulai sekarang, ucapnya mengatakan itu. Busas. Luso pun hanya mampu untuk mendampingi dirinya dengan energi spiritual. Dan kali ini ia hanya bisa untuk menahan kekuatan itu. Ketika seorang Grandmaster akan menyerang Luso, maka ini akan menjadi bencana ketika dia akan menerima serangan telak dengan kekuatan yang sangat besar. Tak lama setelah itu seorang Grandmaster itu kemudian berkata, "Hai, matilah kau!" Bas. Seketika itu Luso pun memberikan serangannya, dan kali ini nampaknya serangan itu mampu disebar oleh Luso. Dan nampak jarum-jarum yang cukup besar kemudian menyelimuti tubuh Luso, dan di sini nampaknya ledakan besar pun terjadi di sana antara hantaman yang kemudian ditunjukkan oleh seorang Grandmaster kepada Luso dan Di sini Sakurayeko kemudian panik jika Luso kenapa-napa. Bahkan Luso sampai terpental dengan kekuatan dari seorang Grandmaster itu. Di sini Sakurayeko berkata, "Hei Luso-kun," ucapnya mengatakan itu, dan Luso pun sampai terpental cukup jauh dengan pukulan yang kemudian dilancarkan seorang Grandmaster tersebut kepada Luso. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Super Big Reload chapter yang selanjutnya.